Nama saya Ya, bener belum kenalan ini. Inas Sri Raharjo, kelahiran Munjul. Terus saya tinggal di Pondok Ranggon dan panggilan sehari-hari Inas, cukup itu aja. Kalau itu gini ya, dalam artian setiap manusia itu kan mempunyai pandangan dan penglihatan beda-beda. Gitu. Dalam artian pernah juga ada di situ yang mendapatkan susu konde emas. Sekali lagi saya pesan ya, apabila mendapatkan sesuatu barang apapun, jangan sekali-sekali itu diambil. Karena walaupun bagaimana mungkin itu untuk penjaga, dalam artian apabila ada sesuatu yang diambil, otomatis akan mengembat ke semuanya. Dalam akan ada dampaknya gitu. Dan mungkin dampaknya itu bukan ke orang yang ngambilnya, tapi ke lingkungan yang ada sekitar situ. Betul. Karena itu saya mohon itu yang harus dijaga dan harus diperhatikan. Pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Satria Alvino. Pada kesempatan malam ini saya akan mendatangi sebuah tempat yang mana tempat ini sudah tua ya. Tempatnya itu lebih tepatnya Sumur Bunder. Nah, mitosnya Sumur Bunder ini kalau nggak salah peninggalan zamannya aku nggak tahu ya, lebih tepatnya mau zaman Belanda atau zaman apa aku nggak tahu, tapi yang jelas itu dulunya dibangun oleh bangsa-bangsa Cina. Nah, kira-kira kenapa tempat itu sekarang sudah nggak digunakan dan sudah tidak dipakai? Karena banyak mitos yang beredar bahwa tempat itu sekarang menjadi tempat keramat. Nah, di sini saya akan mengungkap, dan kebetulan juga saya sudah janjian sama warga sekitar sini mau melakukan penelusuran, dan sebelum kita melakukan penelusuran di tempat itu, kita akan bertanya mengenai tempat tersebut kepada warga yang ada di sekitar situ. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung temui warga tersebut, atau aku nggak bisa bilang juru kunci ya, nggak bisa karena dia bukan juru kunci, tapi warga yang ada di sekitar tempat tersebut. Karena kita udah janjian, ayo coba Ci, kita udah janjian ya untuk datang ke sini dan mau mengungkap sebuah tadi sumur bunder ya. Kira-kira awalnya gimana sih ada sumur di situ gitu, sila-silanya gimana kita. Nah, kebetulan ini tempatnya dan rumahnya ya, rumah beliau yang akan kita tanya-tanya tentang tempat tersebut. Mudah-mudahan kita dapat informasi dan bisa mengungkap sebenarnya siapa sih tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Siapa sendalnya? Halo abangku. Halo Be. Gimana kabarnya Be, sehat? Ini yang tadi aku lewat telepon tadi kan udah janjian sama Babe bahwa aku mau ke sini karena mau mengungkap sebuah tempat yang mana tempat itu dibilang ada sumur bunder ya Be. Kira-kira itu awalnya gimana Be, kalau Babe boleh tahu? Nih, kebetulan aku bawa kamera, nggak apa-apa Be ya. Ini untuk pembuktian. Jadi begini, untuk sumur bunder itu sendiri, sebetulnya saya sendiri kurang paham. Karena dulu itu sebetulnya ada yang rawat, dalam artian kuncen, juru kunci berarti. Juru kuncinya. Cuma setelah dia meninggal, sekarang tidak ada lagi yang nerusin gitu. Nah, cuma menurut cerita dari masyarakat sekitar, di situ itu ada seorang putri Cina. Iya, putri Cina yang katanya mendiami tempat itu. Nah, awal ceritanya pun saya tidak begitu ngerti, tidak begitu paham. Cuma dalam lingkungan masyarakat itu mengatakan di situ itu tempat yang orang Cina, putri Cina lah gitu. Tempat itu awalnya ditempati oleh bangsa Cina yang tinggal di situ ya. Nah, itu saya juga nggak ngerti. Cuma dalam artian karena memang
orang-orang dulu itu percaya dengan adanya ya seperti tempat-tempat seperti itu, tempat keramat lah dalam artian jadi banyak orang yang berkunjung ke situ, banyakan juga yang berkunjung ke ada situ. orang yang berziarah ke situ ya, Be? Berziarah ke situ. Banyakan juga itu orang-orang Cina yang ke situ itu. Nah, di situ pun sebetulnya ada misteri dalam artian makam Mbah Jangkung yang keberadaannya masih misteri. Di mana loh tempat makam itu? Jadi di situ ada sebuah makam ya, Be ya. Yang konon cerita tempat atau makam tersebut makamnya Mbah Jangkung ya. Tapi belum diketahui tempat dan keberadaannya belum tahu. Karena situ kan ada perbatasan bumi perkemahan. Jadi itu di antara tembok sumur bundar, di atasnya tembok bumi perkemahan, perbatasan. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk penyelusuran ya mudah-mudahan adik bisa ya mengungkap itu. Cuma ya untuk tadi pas aku lihat ya, Be, situ ada bangunan, Be. Tapi apakah sebelum ada bangunan tersebut sudah ada sumur di situ, Be? Sumur bundar tersebut? Jadi kalau sumur itu memang dari dulu itu udah ada, dalam artian itu dari generasi itu udah ada, orang bilang itu sumur bundar gitu. Jadi belum berbentuk bangunan. Jadi masih bentuk sumur doang. Masih sumur aja gitu. Karena di situ kan letak dari ada kepala sawah, dalam artian itu semua dari bawah sampai atas. Nah itu pas kepala sawah itu sumur bundar itu. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira kalau tadi aku kan tadi sempat kesana, Be, ada kayak sosok makhluk, Be. Terus panjang itu apa, Be? Nah, memang kayak berbentuk ular gitu. Iya betul. Memang ada juga yang pernah melihat itu. Kadang-kadang ada sosok ular putih. Ular putih di situ. Itu pun saya tidak tahu persis karena itu cuma cerita-cerita dari masyarakat sekitar gitu yang pernah mengunjungi ke situ. Itu kadang-kadang dia melihat sosok ular gitu, kadang dia melihat sosok perempuan seperti orang Cina gitu. Itu jadi seperti itu. Nah, untuk bangunan sendiri itu berarti yang membangun bangunan itu orang-orang Cina ya, Be ya? Orang-orang Jadi Cina awalnya. gini, tempat itu sebetulnya sekarang ini pun yang punya itu orang Cina. Ya, tapi dalam artian bukan Cina Cina turunan, dalam artian udah turunan udah orang udah pribumi lah dalam artian, cuma memang dia keturunan Cina. Jadi dia yang membangun itu pun orang Cina. Nah, mengenai ini sosok tadi siapa, Pak, yang Mbah siapa tadi? Bukan tadi yang tinggi Mbah Jangkung itu. Apakah dia warga situ atau bukan? Tahu belum? Kalau dia itu asli memang orang sini, orang asli situ gitu. Dia tuh masih keturunan dari Munjul gitu. Cuma ya itu dalam artian ini menjadi misteri karena keberadaan makam itu belum terungkap sampai sekarang di mana posisinya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kayak tugas kita mudah-mudahan bisa ya mengungkap di mana sih titik lokasi makam tersebut berada. Ini mudah-mudahan ya. Kalau misalnya kita bisa ungkap, kita ungkap. Kalau nggak bisa juga ya mungkin kita belum mampu lah habis itu. Intinya apa yang kita nanti dapatkan di sana, apa yang kita nanti temui di sana, kita akan bagikan di video ini. Kita nggak akan mengada-ngada apalagi merekayasa sebuah cerita, karena cerita ini nggak boleh dibikin-bikin karena mitos di sini sangat kental banget dengan warga sekitar ya, yang udah tahu tempat ini pasti udah paham lah. Karena nanti saya juga akan kesana lagi ya, melihat situasinya seperti apa dan tempatnya kayak gimana. Intinya mau mengungkap gimana titik lokasi keberadaan makam tersebut. Mudah-mudahan sih bisa ya. Nah ya, Be, aku mau tanya lagi, ada kaitannya nggak, Be, dengan ini tempat yang kita kunjungi nanti sama tempat
siapa Mbah Jambrong itu ada kaitannya nggak, Be? Jadi begini. Kalau ini kan juga masih misteri. Apa itu dia tempat bertapaknya di situ? Apa dalam artian apa ya? Dalam artian Intinya petilasan ada tempat petilasannya di situ, ya? di situ. Karena kita tidak bisa mengungkap panjang karena di situ terbentur oleh lokasi bumi perkemahan gitu. Jadi kita nggak bisa merambah ke sana karena itu udah lain wilayah, gitu, lain wilayah gitu. Memang nih yang jelas di situ masih banyak misteri-misteri yang harus diungkap, yang harus ditelusuri tentang keberadaan dan kebenarannya. Ya mudah-mudahan anak sendiri nanti bisa Amin. Sedikit banyak bisa mengungkap dari tabir-tabir itu. Iya, Be. Kalau yang aku lihat juga tadi kan aku sempat ke sana ngeliat situasi sebelum aku ke sini juga. Di situ kayak ada pancaran sinar berwarna kuning, Be. Kayak apa ya? Aku nggak bisa nyebutnya apa tuh, Be. Kayak sinarnya tuh kuning, Be. Bercahaya. Kalau itu gini ya, dalam artian setiap manusia itu kan mempunyai pandangan dan penglihatan beda-beda. Gitu. Dalam artian pernah juga ada di situ yang mendapatkan susu pondek emas. Itu pernah, cuma dalam artian itu dikembalikan lagi gitu karena ya mungkin itu anuan dari situlah di intinya situ hak kita mengambil dalam artian gitu. Jadi seperti itu dan mungkin juga ada juga ya istilahnya benda-benda yang lain gitu. Bukan cuma itu aja, bukan benda itu aja ya, cuma kembali lagi segala sesuatu itu ya kita kembalikan kepada itu bukan hak kita. Karena bukan hak kita dalam artian seperti itu. Ini buat teman-teman aku juga, untuk tim aku juga, nanti ketika kita mendapatkan benda atau sesuatu yang ada di situ jangan pernah dibawa pulang dan jangan pernah diambil. Intinya taruh lagi dan jangan mencoba-coba mengambilnya karena itu bukan hak kita. Kita kembalikan ke tempat itu. Karena kalau kita ngambil itu sama saja kita mencuri. Nggak boleh ya. Buat teman-teman juga nih yang lain nih, jangan pernah ngambil benda-benda yang bukan miliknya. Oke, Pak, mungkin itu aja ya, Be. Terima kasih untuk waktunya dan informasinya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengungkap misteri yang ada di sumur bundar tersebut, Be. Oh iya, lupa ya, nama saya. Iya, Be, belum kenalan ini. Inas Sri Raharjo, kelahiran Munjul. Terus saya tinggal di Pondok Ranggon. Intinya warga sekitar itu ya, Be, ya. Jadi dalam artian seperti itu. Nah kalau panggilan sehari-hari Inas cukup itu aja. Pak Inas. Terima kasih ya untuk Pak Inas untuk waktunya dan untuk informasinya. Mudah-mudahan saya dan tim bisa mengungkap misteri yang ada di situ. Nanti kalau itu ya kita kabar-kabarin lagi ya, Be, ya. Pamit ya, Be. Terima kasih untuk waktunya, Be, ya. Nanti insya Allah nanti gampang lah. Intinya nanti kita ungkap sendiri ya, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap misteri yang ada di situ karena di situ ada sebuah kuburan yang belum terdeteksi keberadaannya di mana dan tempatnya di mana. Nanti kita coba. Sekali lagi saya pesan ya, apabila mendapatkan sesuatu barang apapun, jangan sekali-sekali itu diambil. Karena walaupun bagaimana mungkin itu untuk penjaga dalam artian. Apabila ada sesuatu yang diambil, otomatis akan mengembat ke semuanya dalam akan ada dampaknya gitu. Dan mungkin dampaknya itu bukan ke orang yang ngambilnya tapi ke lingkungan yang ada sekitar situ. Betul. Karena itu saya mohon itu yang harus dijaga dan harus diperhatikan. Pokoknya amanah Babe akan saya laksanakan. Saya nggak akan pernah ngambil barang apapun di situ dan tidak akan pernah membawa pulangnya karena itu bukan hak saya, Be. Makasih untuk waktunya, ya. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita sukses ya. Amin.